Bab 586, Aku ingin dia mati. Bai Hao pasti tidak sengaja mengungkapkan bakatnya yang mengejutkan dalam nyala api kepada seseorang, dan memicu kecemburuan. Itu yang membuatnya terbunuh. Aku berani bertaruh uang bahwa orang yang bertanggung jawab atas kematiannya adalah Nyonya Kai. Namun, masih ada sesuatu yang tidak bisa tidak aku pikirkan. Apakah ayah Bai Hao akan memperlakukannya seperti itu jika dia tahu tentang bakatnya yang spektakuler? Lagi pula, setiap klan ahli nujum akan melihat jenius seperti itu sebagai putra kilin sejati. Bai Hao, apakah kamu memberitahu ayah kamu tentang betapa berbakatnya kamu? Jika tidak, maka aku kira itu adalah poin yang bisa diperdebatkan. Namun, berdasarkan apa yang tersisa dari catatan kamu, tampaknya kamu benar-benar berharap untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ayah kamu. Bahkan, kamu tampaknya benar-benar siap memberinya formula untuk 15 warna api. Jika kamu memberitahu ayahmu, dan kemudian terbunuh pula, maka semua ini jauh lebih rumit. Bai Xiaochun tidak cenderung untuk merenungkan masalah ini. Namun tidak dapat melakukan apapun kecuali itu. Saat dia merenungkan situasinya, perasaan sedih yang mendalam muncul di hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan pada Bai Hao, yang hanya bermimpi diperhatikan oleh ayahnya sendiri. Bai Xiaochun menghela nafas. Bai Hao, aku pernah berjanji kepada kamu bahwa jika nasib akan memilikinya, aku akan membalas dendam untuk kamu. Nah, saat ini, aku benar-benar membutuhkan teknik sulap nyala api kamu, dan aku bukan tipe orang yang mengambil keuntungan orang lain. Kamu mungkin sudah binasa, dan pergi ke dunia bawah, tapi aku masih ingin menganggapmu sebagai muridku. Aku belum pernah memiliki pekerja magang sebelumnya, jadi kamu akan menjadi yang pertama. Aku kira itu hanya karma. Kami berdua dipisahkan oleh kehidupan dan kematian, tapi aku masih akan menjadi tuanmu. Di satu sisi, Bai Xiaochun merasa sedih tentang semua yang terjadi pada Bai Hao. Di sisi lain, dia menggunakan identitas Bai Hao dan berusaha melacak penelitiannya. Mulai sekarang, kamu muridku, dan aku akan mencari tahu siapa yang membunuhmu. Saat Bai Xiaochun merenungkan keadaan baru ini, matanya bersinar dengan kemarahan. Dan pendapatnya tentang klan Bai jatuh lebih jauh dari sebelumnya. Sambil mengangkat dagunya, dia dengan dingin bergumam, semakin tinggi profilku, semakin cepat mereka akan mencoba membunuhku. Meskipun dia tahu bahwa dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya, mengingat bahwa dia sekarang adalah Tuan Bai Hao, dia tidak punya pilihan lain. Selain itu, dia masih memiliki pagoda penimbunan kristal jiwanya untuk kembali. Sakit kepala, aku bukan tipe orang yang suka pamer, namun disinilah aku, dipaksa untuk melakukan hal itu. Sambil menggelengkan kepalanya, ia menghela nafas, meninggalkan gubuknya, dan mulai membuat beberapa pertanyaan. Dia segera mengetahui tentang beberapa tempat di klan Bai di mana anggota klan akan pergi untuk berpartisipasi dalam uji coba dengan api. Semua klan memiliki tempat seperti itu. Adapun Bai klan, mereka memiliki percobaan khusus untuk peningkatan roh, sulap api, dan meramu obat jiwa. Ada hadiah tergantung pada peringkat yang dicapai, tetapi Bai Xiaochun tidak benar-benar memperhatikan hal itu. Mempertimbangkan semua sekte yang telah menjadi bagian dari hidupnya, ia akrab dengan pengaturan semacam itu. Yah, pikirnya dengan menggelengkan kepalanya. Kurasa aku hanya perlu melihat peringkatnya. Sebenarnya agak menggembirakan berada di lingkaran besar panggung Gold Core dan bersiap untuk pergi main-main dengan sekelompok anak-anak yayasan. Pendirian, dipenuhi dengan kegembiraan, dia menuju ke percobaan peningkatan roh. Tak lama, dia berdiri di depan sebuah prasasti batu yang mencantumkan peringkat peningkatan roh Bai klan. Di sekeliling prasasti batu itu ada beberapa lokakarya peningkatan roh. Dibandingkan dengan Starry Sky Dao Polarity Sek Superstars, daftar peringkat ini agak pendek. Namun, Bai Xiaochun tidak peduli tentang itu. Sebenarnya ada beberapa orang yang berkumpul di daerah itu, baik untuk menantang persidangan, atau untuk menonton. Aku di sini bukan untuk menggertak siapapun, pikirnya dalam hati. Aku di sini hanya untuk mengeluarkan si pembunuh. Bersihkan tenggorokannya, dia melihat sekeliling sekali lagi dan kemudian memilih bengkel peningkatan roh. Menimbang bahwa Bai Xiaochun bersaing melawan para pembudidaya yayasan, ada sedikit pertanyaan tentang apa yang akan terjadi. Prasasti batu dengan cepat mulai bersinar, dan kemudian nama Bai Hao muncul di daftar. Pada awalnya, itu bahkan tidak masuk 100 besar, tetapi mulai naik dengan cepat. Segera berada di posisi 30 besar, dan kemudian melompat, sampai ke peringkat 1.
Itu terjadi begitu cepat sehingga beberapa orang bahkan memperhatikan apa yang telah terjadi. Tapi kemudian, cahaya dari prasasti batu tumbuh semakin cerah, dan orang-orang mulai terkesiap dan melihat ke atas. Bai Hao menempati posisi pertama. Peningkatan semangat 7 kali lipat. Petik 2 titik titik. Surga, itu, kecepatan itu luar biasa. Petik 2 titik titik. Bai Hao ini, dia bukan anak haram itu, kan? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat begitu cepat? Petik 2 titik titik. Bagaimana ini mungkin? Bahkan ketika Baiki berada di yayasan pendirian, yang paling bisa dia lakukan adalah peningkatan semangat 6 kali lipat. Aku tidak percaya Bai Hao dapat melakukan peningkatan 7 kali lipat. Petik 2 titik titik. Saat kerumunan penuh dengan percakapan, Bai Xiaochun berdeham dan berjalan keluar dari bengkel peningkatan semangat. Melihat semua lirikan terkejut yang dikirim ke arahnya terasa sangat indah. Aku tidak melakukan ini untuk diri aku sendiri. Aku di sini sehingga murid aku dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi subjek pemujaan di seluruh dunia. Bai Xiaochun tidak menjadi begitu licik sehingga dia tidak merasa malu bersaing dengan para pembudidaya yayasan pendirian ketika dia berada di lingkaran besar komunitas. Panggung Gold Core. Meski begitu, dia tidak bisa menahan dagunya, melambaikan lengan bajunya, dan menuju ke persidangan berikutnya. Di persidangan untuk pengobatan jiwa, bahkan ada lebih banyak orang daripada di persidangan untuk peningkatan semangat. Bagaimanapun, peningkatan semangat adalah hal yang sangat sulit. Secara komparatif, meramu obat jiwa sebenarnya jauh lebih mudah. Dan karena klan Bai adalah klan ahli nujum, mereka jelas berbakat dalam hal ini. Nama tertinggi dalam daftar peringkat telah menggunakan waktu yang diperlukan untuk membakar dupa untuk meramu 27 bagian obat jiwa tingkat rendah. Setelah melihat itu, roh Bai Xiaochun melonjak, dan dia dengan cepat memilih bengkel pengobatan jiwa. Tak lama, hal yang sama yang terjadi beberapa saat sebelumnya terjadi lagi. Setelah waktu yang cukup berlalu untuk membakar dupa, nama Bai Hao muncul di peringkat 1 dalam peringkat obat jiwa. Lebih jauh lagi, dia sebenarnya telah meramu 50 bagian obat jiwa tingkat rendah. Itu mengejutkan, untuk sedikitnya. Bagi seseorang di tahap yayasan pendirian untuk melakukan sesuatu seperti itu benar-benar menarik, dan begitu anggota klan lain melihatnya, tangisan tidak percaya terdengar. Tempat pertama, 50 porsi. Itu tidak mungkin. Bai Hao, aku kenal dia. Dia bukan siapa-siapa. Bagaimana dia bisa mencapai peringkat 1? Petik 2 titik titik. Seperti kata pepatah, seekor burung mungkin tidak bernyanyi selama bertahun-tahun, tetapi ketika itu terjadi, lagunya akan mengejutkan semua orang. Bai Xiaochun muncul untuk mendengar percakapan seperti itu, dan segera merasa cukup senang. Lebih senang, gumamnya, jika rohmu ada di luar sana menonton, tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada guru. Jangan khawatir, aku akan membereskan segalanya. Menggerutu pada dirinya sendiri, Bai Xiaochun melangkah ke pengadilan nyala api. Berita tentang nama Bai Hao yang naik ke peringkat peningkatan semangat dengan cepat mulai menyebar melalui klan. Tak lama, itu adalah pembicaraan klan, dan tentu saja, berita itu segera sampai ke Nyonya Kai. Area di bawah pagoda di distrik timur dipenuhi dengan rumah-rumah mewah. Di dalam salah satu dari mereka, Nyonya Kai menabrak vas bunga ke tanah, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Dia tidak harus dibiarkan naik untuk menonjol. Petik 2 titik titik. Berdiri di depannya adalah seorang pria muda dengan ekspresi suram di wajahnya. Dia mengenakan pakaian yang sama mewahnya dengan miliknya, dan sangat tampan. Ini tidak lain adalah kakak Bai Hao, Bai Qi. Melihat ke bawah pada sisa-sisa vas bunga yang hancur, dan kemudian kembali ke ibunya dengan niat membunuh yang mengamuk, dia berkata, "Ibu, tolong, tenang. Dia tidak lebih dari seorang bajingan. Tidak perlu terlalu khawatir tentang dia." Petik 2 titik titik. Nyonya Kai menatap putranya dan dengan marah berkata, "Mungkin orang lain tidak menyadari kebenaran, tetapi tentu saja kamu tahu. Tidak bisakah kamu melihat betapa terampilnya dia dalam menyulap api? Jika ayahmu mengetahui tentang bakatnya, itu akan menjadi ancaman besar bagimu. Bocah itu harus mati." Petik 2 titik titik. Bahkan saat Nyonya Kai menggertakkan giginya dengan frustrasi, Bai Qi tertawa. "Kamu terlalu memikirkan hal-hal, ibu. Terakhir kali kamu mengirim orang untuk membunuhnya, rencana itu tidak dilaksanakan dengan sempurna. Sebagai kepala klan, ayah jelas tahu tentang hal itu, namun, apakah dia mengatakan sesuatu setelahnya? Apa dia melakukan sesuatu untuk menghukummu?
Petik 2 titik. Menanggapi kata-katanya, mata Nyonya Kai melebar. Ibu, kamu benar-benar tidak perlu membuat semua orang kesal karena hal kecil seperti ini. Jika Bai Hao berpikir dia bisa membuat ketenaran, maka aku akan pergi secara pribadi untuk mengurangi 1 atau 2 tingkat. Sambil menggelengkan kepalanya, Bai Qi dengan santai berbalik dan berjalan pergi. Setelah dia pergi, Nyonya Kai lebih memikirkan masalah ini, dan masih merasa tidak nyaman. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengeluarkan slip batu giok untuk mengirimkan pesan. Aku ingin dia mati malam ini. Di luar kediaman, bibir Bai Qi berputar menjadi seringai dingin saat dia mengeluarkan slip tulang, yang berisi pesan mengenai posisi Bai Hao saat ini. Setelah menemukan bahwa ia telah pergi ke pengadilan sulap api, Bai Qi menuju ke arah yang sama, ekspresi cemoohan di wajahnya. Sebentar lagi, kamu akan mengetahui bahwa tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, dan tidak peduli apa yang kamu lakukan, satu tamparan di telapak tanganku tidak akan membuatmu sia-sia. Bab 587, bagaimana sangat mengecewakanmu. Bai Xiaochun sedang dalam suasana hati yang indah saat ia melaju menuju persidangan sulap api. Cukup banyak anggota klan mengikuti di belakangnya, sangat penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia akan menuju percobaan sulap api. Dia sudah menempati posisi pertama dalam uji coba Foundation Establishment untuk peningkatan semangat dan pengobatan jiwa. Jika dia melakukan hal yang sama dengan sulap api, maka Bai Hao pasti akan menjadi terkenal dengan kecepatan luar biasa. Petik 2 titik. Tapi sepertinya ada yang aneh dengan semua ini. Bai Hao selalu memiliki posisi rendah, dan tampak pengecut dan lemah. Kenapa dia tiba-tiba pamer seperti ini? Selain itu, sulit untuk percaya bahwa dia memiliki bakat yang menantang surga dalam peningkatan semangat. Petik 2 titik. Saat diskusi berlangsung, Bai Xiaochun bergegas ke persidangan untuk menyulap api. Setelah tiba, ia menemukan sebuah prasasti batu yang jelas jauh lebih besar daripada prasasti batu lainnya di lokasi lain. 3 cincin konsentris stasiun sulap dapat dilihat di bagian bawah prasasti batu. Lebih jauh lagi, cukup banyak hadir, termasuk banyak pelayan. Jelas, orang-orang sudah mendengar tentang pertunjukan Bai Hao sebelumnya, dan datang untuk menonton. Begitu dia muncul, lebih banyak percakapan muncul. Ia di sini. Bai Hao ada di sini. Petik 2 titik. Dalam satu hari, dia sudah menempati posisi pertama dalam uji coba untuk peningkatan semangat dan pengobatan jiwa. Aku berani bertaruh bahwa dia juga akan memperoleh peringkat mengejutkan dalam peringkat sulap api. Petik 2 titik. Pekerjaan bagus, Bai Hao. Tidak ada yang pernah memperhatikanmu sebelumnya, tapi itu karena kamu menyembunyikan potensi aslimu. Bai Xiaochun berjalan maju melalui kerumunan, yang terbuka untuk memberi jalan baginya. Di dalam, dia mendesah berulang kali. Bai Hao, muridku, semua pujian ini milikmu. Dengan bakat kamu dalam meramu api, aku yakin kamu akan melakukan lebih baik daripada aku. Semakin Bai Xiaochun berpikir tentang betapa tragisnya Bai Hao telah meninggal, semakin dia merasa seperti itu sangat disayangkan. Bai Klan berhutang budi padamu, dan sebagai tuanmu, aku akan memastikan kamu mendapatkan apa milikmu. Selain membuang pembunuhnya, aku punya tujuan lain. Aku ingin melihat reaksi ayahmu dan klan secara keseluruhan ketika kamu membuktikan betapa berbakatnya dirimu. Dengan mata berbinar, dia menuju ke salah satu stasiun kerja sulap dan kemudian menutup dirinya di dalam. Di luar, para penonton memandang dengan antisipasi. Masalah itu bahkan telah menarik perhatian beberapa tetua klan, banyak dari mereka meninggalkan rumah mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi untuk diri mereka sendiri. Pada saat ini, seluruh Bai Klan sedang terguncang oleh kinerja mengejutkan Bai Xiaochun. Tidak terlalu lama setelah dia memasuki stasiun kerja sulap, 8 sinar cahaya muncul di kejauhan. Di posisi terdepan yang adalah seorang pria muda yang menarik perhatian di lingkaran besar Core Formation. Kelompok yang menemaninya semua dipilih dari Bai Klan yang mengikutinya secara membabi buta kemanapun dia pergi. Kedatangan kelompok menyebabkan keributan lain di tengah kerumunan. Bai Qi, dipilih dari garis keturunan langsung, secara resmi dinyatakan sebagai putra kilin dari Bai Klan. Bai Qi. Menarik, dia dan Bai Hao sebenarnya memiliki ayah yang sama, tetapi ibu yang berbeda. Anggota klan dan pelayan di daerah itu memandang dengan mata berkilauan,
dan banyak dari mereka membuat jalan bagi para pendatang baru. Beberapa anggota klan menatap Bai Qi dengan penuh semangat, bagi mereka, dia adalah orang nomor satu yang dipilih dari generasinya, kepala mahkota klan. Anggota klan seperti itu melangkah maju dan memberikan salam resmi. Namun, ada orang lain di kerumunan yang memberikan sedikit lebih dari dengusan bermusuhan. Orang-orang itu berasal dari garis keturunan tambahan lainnya. Wajar jika ada ketegangan antara garis keturunan yang berbeda dalam suatu klan, terutama ketika menyangkut persaingan antara anggota yang dipilih. Bai Qi mengangguk sebagai tanggapan terhadap anggota klan yang menawarkan salam resmi, kemudian melirik ratusan orang dan berkata, cukup banyak orang yang kita miliki di sini. Aku mendengar sesuatu sedang terjadi. Apa itu? Petik 2 titik titik. Meskipun senyum lebar di wajahnya, dia sebenarnya merasa sangat tidak senang. Di antara anggota klan yang jelas dihormati Bai Qi adalah seorang pria muda yang melangkah maju dan dengan hormat berkata, Ketua Mahkota. Semua orang di sini karena Bai Hao menempati posisi pertama dalam 2 percobaan lainnya dengan api. Sekarang dia datang ke persidangan untuk menyulap api, kita semua di sini untuk melihat apa yang terjadi. Petik 2 titik titik. Oh, Bai Hao, ya, sepertinya adik laki-laki aku yang tidak berharga telah menarik sedikit perhatian. Baiklah, dan juga kakak laki-lakinya, aku kira aku sebaiknya menunggu untuk memberi selamat kepadanya. Segera setelah kata-kata ini keluar dari mulutnya, sinar yang dalam dapat terlihat di mata banyak orang lain di daerah itu. Jelas, semua orang sangat menyadari hubungan antara Bai Qi dan Bai Hao. Pada saat itulah nama Bai Hao tiba-tiba menyala di atas batu prasasti, di tempat pertama, dengan kata-kata nyala 7 warna di sebelahnya. Bai Xiaochun telah berhati-hati untuk membatasi kesuksesannya menjadi api 7 warna. Lagi pula, Bai Hao seharusnya menjadi seorang kultivator pendirian yayasan, dan meskipun ia mencoba membuat keributan, ia tidak ingin membuat hal-hal yang terlalu tidak realistis. Jika tidak hal itu dapat menyebabkan masalah. Api 7 warna adalah tempat dia memilih untuk membatasi hal-hal, standar untuk ahli nujum master. Ahli nujum langka di antara para penggarap yayasan pendirian, dan akan menimbulkan kegemparan dimanapun mereka muncul, bahkan di Giant Ghost City. Api 7 warna, Bai Hao ini, dia sebenarnya ahli nujum utama. Surga, bagaimana mungkin? Bahkan banyak tetua klan di panggung formasi inti tidak menguasai ahli nujum. Petik 2 titik titik. Orang-orang di kerumunan mulai menjadi gila, baik keturunan garis keturunan langsung dan orang-orang dari garis keturunan tambahan. Adapun para tetua klan yang datang untuk mengamati, mereka tampak tersentuh. Wajah Bai Qi tanpa ekspresi, namun di dalam, dia merasa sangat tidak senang. Bahkan mungkin untuk melihat kilatan suram di matanya. Saat kerumunan berteriak, Bai Xiaochun muncul dari stasiun kerja sulap, dan sangat senang dengan apa yang didengarnya. Pada titik ini, dia cukup yakin bahwa dia telah mencapai tujuannya membangun profil tinggi. Sekarang dia telah menempati posisi pertama dalam semua persidangan dengan api, sangat mungkin bahwa siapapun yang bertanggung jawab atas kematian Bai Hao akan mempercepat rencana mereka. Selanjutnya, dia akan segera melihat apa yang dirasakan ketua klan tentang semua hal. Dalam waktu yang hampir bersamaan persis ketika dia melangkah keluar ke tempat terbuka, banyak tatapan jatuh kepadanya. Ada tatapan cemburu, kebingungan, kaget, dan berbagai emosi lainnya. Adapun Bai Qi, matanya dingin dan penuh dengan jijik. Bai Xiaochun dengan cepat memperhatikan Bai Qi, dan meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat kakak laki-laki Bai Hao, berdasarkan pada basis kultivasi dan ekspresinya. Mudah untuk mengidentifikasi dia. Jadi itu Bai Qi, iya, pikirnya, berdiri di sana menatapnya dengan mata menyipit. Semua orang bisa melihat apa yang terjadi, dan segera, kerumunan itu tenang. Banyak orang dari garis keturunan bantu melihat, ingin tahu apa yang sebenarnya akan terjadi antara kedua saudara. Bai Qi melihat ke atas dan dengan dingin berkata, merasa bangga pada dirimu sendiri. Basis kultivasinya berada di lingkaran besar formasi inti, yang menyebabkan tekanan signifikan untuk membebani kerumunan saat suaranya bergema dengan kekuatan gemuruh. Beberapa orang bahkan sedikit mundur. Mengambil tempat pertama dalam ketiga cobaan adalah suatu pencapaian, lanjutnya, aku akan memberimu itu. Meskipun Bai Qi tampaknya menawarkan kata-kata ucapan selamat. Nada dingin dalam nadanya tampaknya tidak mengucapkan selamat sama sekali. Mata Bai Xiaochun berbinar saat dia terus menatap Bai Qi dan menunggunya untuk menyampaikan maksudnya. Apapun yang dia katakan akan mengungkapkan sifat sebenarnya dari hubungannya dengan Bai Hao.
Sayangnya, Bai Qi melanjutkan dengan nada dingin, kamu mendorong sesuatu agak terlalu jauh, Bai Hao. Tidak ada orang lain di sini yang mengenal kamu dengan baik, tetapi sebagai kakak kamu, aku tahu. Bagaimana kamu bisa mencapai sesuatu seperti ini sendiri? Jelas, kamu menggunakan beberapa metode curang untuk menipu. Betapa sangat mengecewakan kamu. Dengan itu, Bai Qi mengulurkan tangan kanannya untuk mengungkapkan medali perintah, yang ia lambaikan di prasasti batu. Seketika, nama Bai Hao di daftar peringkat memudar dan menghilang. Yang mengejutkan, Bai Qi telah menggunakan statusnya sebagai kepala mahkota hanya untuk menghapus nama Bai Hao. Pada awalnya, semua orang di daerah itu terkejut, tetapi kemudian, mereka menjadi keriuhan. Selingkuh. Lihat, aku sudah bilang begitu. Bai Hao selalu lemah dan pengecut. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi terkenal seperti itu? Ternyata, dia selingkuh. Petik 2 titik. Menarik. Yah, tidak akan ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah dia benar-benar selingkuh atau tidak. Petik 2 titik. Sementara itu, Bai Qi menatap dingin ke Bai Xiaochun, tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan penghinaan dan penghinaan di matanya. Hampir seolah-olah dia menggunakan tatapannya untuk memberitahu Bai Xiaochun bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat mengurangi apapun hanya dengan satu tamparan telapak tangan. Bab 588, mengekspos laki-laki. Bai Xiaochun berdiri di sana menatap Bai Qi dengan tenang. Untuk beberapa alasan, dia tidak marah pada bagaimana dia menghapus nama Bai Hao dari prasasti batu, dan mungkin, prasasti batu untuk peningkatan roh dan pengobatan jiwa. Bahkan tidak ada kebutuhan untuk Bai Xiaochun untuk merenungkan masalah ini. Dia langsung menyadari bahwa berita tentang dirinya yang seharusnya menipu akan mengisi seluruh klan. Fakta bahwa Bai Qi telah mengambil inisiatif untuk menghapus peringkat Bai Hao tanpa menginvestigasi masalah itu sangat jelas. Ini adalah kakak laki-laki Bai Hao, dan jelas, dia memperlakukannya sedingin yang ditunjukkan oleh cerita. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Bai Xiaochun berpikir sambil menghela nafas. Dia tidak marah, hanya sedih untuk Bai Hao. Yah, mengingat bahwa beginilah cara Nyonya Kai dan Bai Qi memperlakukan Bai Hao, aku bisa sangat yakin dengan sikap ayahnya. Ketika dia berdiri di sana dengan tenang. Suara Bai Qi sekali lagi bisa didengar. Karena status ayah dan aku pegang klan, kebanyakan orang lain akan merasa tidak nyaman mencaci kamu, Bai Hao. Tapi bukan aku. Kamu adalah anak haram, dan tidak memiliki hak untuk meletakkan nama kamu di stola peringkat klan. Sebagai kakakmu, aku selalu berharap kamu akan bisa membuat nama untuk dirimu sendiri, dan benar-benar datang ke sini untuk memberi selamat padamu. Sayangnya, kamu ternyata tidak lebih dari kekecewaan besar. Sambil menggelengkan kepalanya, Bai Qi menoleh ke kerumunan dan menggenggam tangan. Rekan-rekan anggota klan, aku, Bai Qi, ingin meminta maaf kepada kalian semua atas apa yang telah dilakukan Bai Hao. Setelah membungkuk dalam-dalam, dia mengabaikan Bai Xiaochun, berbalik, dan menjadi seberkas cahaya terang yang melesat ke kejauhan. Bai Xiaochun berdiri diam di sana, merasakan semua tatapan ke arahnya. Setelah beberapa saat berlalu, dia tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan pergi. Sepertinya aku meremehkan Bai Qi. Rupanya dia bisa melakukan sedikit perencanaan. Setelah kembali ke gubuknya di distrik utara, dia duduk bersila untuk berpikir. Yah, itu adalah ekspedisi memancing, itu saja, dan tali aku telah dibuang. Bai Qi dapat menghapus nama Bai Hao dari peringkat, tetapi dia tidak bisa membuat semua orang lupa apa yang terjadi. Saat ini, aku mungkin harus memberikan kesempatan pada si pembunuh untuk bergerak. Dia mempertimbangkan untuk segera pergi berjalan-jalan, tetapi setelah melihat ke atas untuk memeriksa waktu. Dia memutuskan untuk menutup matanya dan bekerja pada teknik hidup abadi selamanya sebagai gantinya. Saat malam tiba, sebuah afterimage muncul ketika klon keluar dari Bai Xiaochun, yang dengan cepat menuju keluar klan. Secara bersamaan, diri sejati Bai Xiaochun menutupi auranya sendiri, kecuali seseorang membuka pintu gubuknya dan melangkah masuk, mereka tidak akan tahu bahwa dia ada di sana. Di luar Bai Klan, klon api melesat bersama dengan wajah tanpa ekspresi, memastikan untuk menjaga basis budidayanya di tingkat yayasan pendirian saat ia menuju ke arah Giant Ghost City. Sebelum banyak waktu berlalu, ekspresinya berkedip, dan dia berhenti di tempat.
Berbalik, dia melihat seberkas cahaya melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Di dalam sorotan cahaya ada seorang pria berjubah hitam yang cukup meledak dengan aura pembunuh. Seringai jahat menutupi wajahnya, dan matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Yang mengelilinginya adalah awan jiwa pendendam, dan fluktuasi jiwa yang langsung mengidentifikasikannya sebagai ahli nujum. Ini adalah orang yang sama yang telah dilihat Bai Xiaochun berbicara dengan Nyonya Kai di pagoda ketika dia pertama kali tiba di klan. Aku sudah menunggumu untuk sementara waktu sekarang, kata Bai Xiaochun keras. Sudah saatnya kamu muncul. Ketika pria hitam melihat Bai Xiaochun berdiri di sana seolah-olah dia sedang menunggu, dia tampak terkejut. Yang benar adalah bahwa dia telah menunggu selama ini untuk mendapatkan kesempatan di Bai Hao, tetapi tidak berani bergerak di dalam klan itu sendiri. Akhirnya, Nyonya Kai yang marah akhirnya meyakinkannya untuk melakukan hal itu, dan bahkan menjamin keselamatannya. Namun, tepat ketika dia hendak menyerang Bai Hao di dalam klan, yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa dia telah pergi. Awalnya, dia senang, dan segera mengejar. Tapi sekarang, ketika dia melihat tatapan dingin di mata Bai Xiaochun, dan mendengar kata-katanya, dia tiba-tiba merasa terkejut. Kamu, Bai Xiaochun melambaikan jarinya pada pria itu, yang menyebabkan ki dingin muncul di sekelilingnya. Sebelum pria berkulit hitam bisa bereaksi, dia benar-benar dikelilingi, menyebabkan wajahnya jatuh. Dia ingin melarikan diri, tetapi dengan cepat menyadari bahwa dia membeku di tempat. Mustahil, pekiknya, tampak seperti baru saja melihat hantu. Pikirannya terguncang, dipenuhi dengan sensasi intens dari krisis yang akan segera terjadi. Menggigit lidahnya dan mengeluarkan darah dari mulutnya, dia menyebabkan jiwa-jiwa yang dia bawa bersamanya meledak. Namun, bukan itu yang dia lakukan. Tujuannya adalah membebaskan diri dari ki yang dingin, dan karena dia tidak mempercayai kekuatan peledakan jiwa untuk melakukan itu sendiri, dia juga terpaksa meledakkan sebagian tubuhnya sendiri. Sebuah ledakan terdengar ketika bagian bawahnya meledak, mengirim tubuh bagian atasnya melaju mundur, wajahnya pucat dan penuh dengan teror. Kamu bukan Bai Hao. Dengan gemetar, pria berbaju hitam bersiap untuk melarikan diri. Namun, saat itulah Bai Xiaochun mengambil langkah maju, muncul tepat di depannya. Menjangkau, dia meletakkan tangannya di atas kepala pria yang menjerit itu. Rekan Daois, tolong lupakan, sebelum dia bisa selesai, tubuhnya menjadi kaku, dan matanya melotot. Pikirannya mulai berputar, dan hal terakhir yang didengarnya adalah Bai Xiaochun mengatakan satu kata. Pencarian jiwa. Mayoritas pembudidaya memiliki teknik pencarian jiwa dari satu atau lain jenis. Sebagian besar teknik seperti itu bahkan tidak dihitung sebagai kemampuan ilahi. Mereka hanyalah cara mengirimkan akal ilahi ke dalam pikiran orang lain dan mengobrak-abrik ingatan mereka dengan cara yang mendominasi. Meskipun ada trik dan metode tertentu yang berbeda di antara teknik, kebanyakan dari mereka digunakan sebagai cara untuk mencegah jiwa target dari terluka dalam proses. Sayangnya untuk pria berkulit hitam, Bai Xiaochun tidak mahir dalam pencarian jiwa, dan tidak memiliki trik atau metode khusus. Selain itu, dia tidak melakukan pencarian jiwa untuk dirinya sendiri, tetapi, demi Bai Hao. Saat jiwa klon meneliti pria berkulit hitam, berbagai adegan menjadi terlihat oleh dirinya yang sebenarnya di Bai Klan. Nama musuh Hai. Jadi itulah yang terjadi. Itu benar-benar Nyonya Kai. Ketika Bai Hao secara terbuka mengungkapkan bahwa dia telah mencapai yayasan pendirian, dia mengatur lusinan pembunuh untuk mengejar dia. Bai Hao hanya di yayasan pendirian awal, tetapi tidak bodoh. Dia siap, dan melawan dengan gigih saat mereka mengejarnya. Dia bahkan menggunakan api multiwarna. Pada akhirnya, dia menghindari sebagian besar pembunuh, dan bahkan membunuh beberapa dari mereka. Bai Xiaochun terguncang oleh apa yang dilihatnya dalam ingatan pria berkulit hitam. Terutama cara kasual di mana Bai Hao memegang api multiwarnanya. Bai Xiaochun juga bisa tahu bahwa pria berjubah hitam itu juga sama terkejutnya. Lagi pula, dia hanya ahli nujum utama, tanpa pemahaman mendalam tentang hal-hal yang telah dilihatnya. Namun, Bai Xiaochun berbeda. Apa yang dia lakukan, itu adalah dia menarik napas dalam-dalam, terkejut melihat betapa luar biasa Bai Hao, dan juga sangat sedih melihat bagaimana hal-hal telah berakhir baginya. Sayang sekali bahwa pada akhirnya, basis budidayanya terlalu lemah. Dia dipukul dengan soul brand pria pemusnahan ini, dan kemudian dipindahkan, jantung dan pembuluh darahnya hancur. Pada akhirnya, Bai Xiaochun yakin bahwa Bai Hao telah terbunuh,
Bukan hanya karena terobosan basis budidayanya, tetapi karena keterampilnya dengan sulap api. Nyonya Kai, iya, jadi, dialah yang memiliki catatan penelitian Bai Hao. Gambar lain muncul ketika klon air Bai Xiaochun keluar. Tanpa ragu sedikit pun, dia meninggalkan gubuk itu, menjaga semua fluktuasi basis kultivasi disembunyikan saat dia menuju ke pagoda di mana Bai Xiaochun pertama kali melihat Nyonya Kai. Mengingat tingkat akal ilahi Bai Xiaochun saat ini, bahkan para pembudidaya Nas Chen Sol tidak akan dapat mendeteksi dia kecuali mereka berusaha sangat keras. Hanya Patriark Dewa yang bisa melakukannya. Namun, Patriarki klan-klan tidak akan memiliki perasaan ilahi di klan setiap saat, juga ia tidak akan terus memperhatikan setiap hal kecil yang terjadi. Klon air Bai Xiaochun merayap sepanjang malam sampai dia berada di dekat pagoda. Menjaga auranya tersembunyi dengan hati-hati, dia berjalan menuju rumah Nyonya Kai. Tepat ketika klon air akan mulai mencari catatan Bai Hao, ekspresinya berkedip, dan dia berhenti di tempat, melihat ke rumah di satu ruangan tertentu di mana Nyonya Kai dan Bai Qi sedang berbicara. Kier, kata Nyonya Kai, terdengar agak cemas, kamu harus meluangkan lebih banyak waktu mempelajari bajingan Bai Hao itu. Setelah kamu menguasai kemampuan untuk menyulap nyala api berwarna 11, Patriark akan menilai kamu lebih dari yang sudah dilakukannya. Hanya dengan begitu dia akan setuju untuk membuka tanah leluhur untukmu. Tanah leluhur adalah tempat satu-satunya jiwa dewa Bai klan ditempatkan. Setelah tanah leluhur dibuka, siapapun di klan dapat masuk, dan meskipun secara teknis salah satu dari mereka bisa mendapatkan jiwa dewa, jika Patriark setuju bahwa itu harus pergi kepada kamu, maka semuanya akan menjadi formalitas. Garis keturunan bantu tidak akan mengatakan apa-apa tentang masalah ini, dan kamu akan bisa mendapatkan jiwa dewa. Begitu kamu memiliki jiwa dewa itu, kamu bisa menukarnya dengan set lengkap 5 elemen jiwa makhluk buas, dan kemudian membentuk jiwa baru lahirmu. Klan kami sangat besar, dan banyak orang mengincar jiwa-jiwa binatang buas itu. Bahkan ayahmu tidak bisa mendapatkannya untukmu. Dengan itu, Nyonya Kai melanjutkan untuk memberikan nasihat lebih lanjut tentang masalah ini. Bab 589, menempatkan harapan di negeri leluhur. Ketika klon air Bai Xiaochun berdiri di sana mendengarkan Nyonya Kai dan putranya berbicara, matanya mulai bersinar terang. Dia sudah belajar sedikit tentang situasinya. Bai Qi jelas adalah anggota terpilih dari klan Bai, dengan bakat nekromantik yang luar biasa. Meskipun dia belum berada di peringkat terestrial, dia jelas berada di ambang menguasai 11 api berwarna. Menimbang bahwa Bai Qi sedang berusaha untuk memenangkan persetujuan dari Patriarki klan, kemudian berdasarkan apa yang telah dipelajari Bai Xiaochun sebelumnya, tampak jelas bahwa klan itu merawatnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk menjadi penerus Kaisar Neraka. Jelas, dengan bakat nekromantik dan basis budidaya jiwa Naschen, ia akan memiliki peluang bagus untuk berhasil. Tentu saja, semua itu dengan asumsi bahwa dia bisa mencapai tahap Naschen Sol. Bai klan sangat besar, dengan banyak garis keturunan semua bersaing satu sama lain. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi klan untuk hanya memberikan 5 elemen jiwa binatang buas kepada Bai Qi secara langsung. Oleh karena itu, Nyonya Kai dan Bai Qi berusaha untuk mengatur apa yang disebut uji tanah leluhur dengan api sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan mereka. Jiwa dewa akan siap untuk diadili dalam pencobaan itu dengan api, dan siapapun yang mendapatkannya dapat menukarnya dengan satu set penuh jiwa dewa binatang. Jika mereka diam-diam bisa mengatur agar Bai Qi menjadi orang yang mendapatkan jiwa dewa, dan tidak ada keadaan yang tak terduga muncul, maka garis keturunan lain di klan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Semua itu, bagaimanapun, bergantung pada Deva Patriark klan yang menyetujui rencana tersebut. Berdasarkan apa yang dapat dirasakan oleh klon Bai Xiaochun dalam nada suara Nyonya Kai, dia benar-benar yakin bahwa dia dapat meyakinkan Patriark Dewa untuk setuju. Jadi, mereka akan membuka tanah leluhur hanya untuk Bai Qi, pikirnya, hatinya berdebar pada pentingnya kesempatan ini. Bagi kebanyakan orang, mendapatkan jiwa dewa hanyalah formalitas dalam perjalanan untuk mendapatkan seperangkat 5 unsur jiwa binatang buas. Tapi aku berbeda, aku bisa langsung menyerapnya. Dia menyeringai, matanya berbinar. Tepat pada saat itulah, di dalam mansion, wajah Nyonya Kai jatuh. Sambil meraih ke bawah, dia mengeluarkan slip giok dari tasnya yang dipegang, slip kehidupan yang saat ini hancur berkeping-keping.
Su Hai sudah mati. Mata Baiki melebar saat dia melihat ke arah slip batu giok yang runtuh. Su Hai telah dikirim untuk membunuh Bai Hao, dan meskipun basis budidayanya tidak sekuat Baiki, ia masih dalam formasi inti. Bagi seorang pembudidaya inti, formasi binasa dalam perkelahian dengan seorang pembudidaya yayasan pendirian sangat luar biasa. Bagaimana mungkin, kata Nyonya Kai, jelas khawatir. Putra Jalang itu hanya ada di yayasan pendirian. Jangan bilang, bahwa ayahmu. Petik 2. Tenang, Ibu, tidak mungkin Su Hai dibunuh oleh Bai Hao, dan ayah juga tidak mungkin ada di sana. Jika aku tidak salah, putra keparat itu pasti menemukan keberuntungan, dan mendapatkan sesuatu atau seseorang untuk membantunya. Su Hai pasti terbunuh oleh siapapun Bai Hao yang telah membantunya. Mata Baiki mulai bersinar dengan cahaya dingin. Siapapun yang berani mengganggu masalah Bai Klan telah melampaui batas mereka, tidak peduli siapa mereka. Klon air Bai Xiaochun berdiri di luar mansion, menggosok hidungnya. Dia bisa merasakan apa yang terjadi dengan klon api, yang tidak pernah berharap Su Hai menjadi tidak mampu menghadapi rasa sakit. Pada saat yang hampir bersamaan saat pencarian jiwa selesai, ia kedaluarsa. Menanggapi kata-kata Baiki, Nyonya Kai berjuang untuk mengendalikan diri. Dia tidak khawatir tentang Bai Hao mendapat bantuan dari luar klan. Tidak, dia takut campur tangan suaminya. Namun, setelah mempertimbangkan masalah ini dengan cermat, ia memutuskan bahwa sangat tidak mungkin suaminya berperan dalam apa yang baru saja terjadi. Yah, tidak masalah apa yang terjadi, katanya. Bai Hao tidak bisa dibiarkan hidup. Penundaan yang lama biasanya menyebabkan masalah. Petik 2. Baiki tersenyum dingin. Jangan khawatir, Ibu. Skenario terburuk, kita bisa menunggu sampai Patriark membuka tanah leluhur. Jika harus, aku pribadi akan membunuhnya di sana. Bahkan jika dia memiliki seseorang yang membantunya, aku menolak untuk percaya bahwa mereka akan mengikutinya ke tanah leluhur. Petik 2. Melihat betapa yakinnya Baiki, Nyonya Kai akhirnya menghela nafas dan mengangguk. Baik, aku akan berbicara dengan ayahmu dan membujuknya untuk meyakinkan Bapak Bangsa untuk membuka tanah leluhur dalam beberapa bulan ke depan. Petik 2. Di luar rumah, klon Bai Xiaochun tersenyum dingin. Pada saat yang sama, pendapatnya tentang tim ibu dan anak ini tumbuh lebih rendah. Membuka tanah leluhur, iya, itu bekerja dengan baik. Aku hanya akan menangani semuanya dalam satu gerakan. Setelah membuat keputusan, dia berbalik dan menghilang ke dalam malam. Kembali di gubuknya di distrik utara, Bai Xiaochun menunggu dua klonnya kembali sebelum membuka matanya. Membuat keributan di klan memberi aku banyak informasi, dan kabar baik. Tanah leluhur, ya, pikiran mendapatkan roh Deva keempat menyebabkan jantung Bai Xiaochun berdebar kencang. Aku bisa mendapatkan catatan Bai Hao dan semua dewa-dewa di tanah leluhur itu. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Namun, aku harus masuk sepenuhnya siap. Jika aku bergerak di dalam tanah leluhur, kemungkinan akan menyebabkan keributan di seluruh klan. Aku harus memastikan aku bisa tetap aman. Dengan itu, dia berjalan keluar dari gubuknya dan melihat ke langit untuk mengamati formasi mantra pertahanan Bai Klan. Setelah hening sejenak, Bai Xiaochun mengambil beberapa langkah ke depan, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia benar-benar di luar klan. Masih menyakitkan untuk menggunakan heks kematiannya dengan cara ini, tetapi tidak seburuk sebelumnya. Berbalik, dia mengambil satu langkah lagi, menghilang, dan muncul kembali di distrik utara. Jadi, heks kematianku bisa menembus formasi mantra ini. Namun, aku tidak bisa hanya mengandalkan itu. Aku perlu menyerang masalah dari dua sudut yang berbeda agar benar-benar aman. Untuk beberapa hari berikutnya, dia diam-diam mempelajari pembentukan mantra Bai Klan. Melakukan berbagai percobaan untuk coba cari cara lain untuk menghadapinya. Sayangnya, dia tidak mahir bekerja dengan formasi mantra. Selain itu, ini adalah Will Lens. Dan sebagian besar metode yang dia tahu tentang untuk memecah formasi mantra memerlukan item atau metode yang didukung oleh energi spiritual dalam air sungai Heavenspan. Jelas, metode-metode itu tidak akan berhasil di sini di Will Lens. Aku rasa aku perlu menggunakan metode Will Lens. Aku mungkin harus bertanya kepada Zhou Yixing tentang ini. Dia segera mengirim pesan kepada Zhou Yixing dan memintanya untuk membuat beberapa cara untuk mengacaukan pembentukan mantra. Zhou Yixing dan Li Feng keduanya tinggal di Giant Ghost City itu sendiri. Tentu saja,
Karena mereka tidak rukun, mereka hidup terpisah. Begitu Zhou Yixing mendapat pesan dari Bai Xiaochun, dia sangat bersemangat, setidaknya, sampai dia memeriksa isi pesan yang sebenarnya, dan kemudian dia terpana. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengirim balasan. Aku tidak bisa melakukan itu. Sebuah klan seperti Bai Klan pasti akan memiliki formasi mantra pertahanan yang luar biasa. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu pada formasi semacam itu? Baru-baru ini, dia bertemu dengan Li Feng pada beberapa kesempatan, dan memperhatikan ekspresi senang di wajahnya. Itu segera membuat Zhou Yixing sampai pada kesimpulan bahwa Li Feng telah menyelesaikan beberapa tugas untuk Bai Xiaochun. Saat dia memikirkan fakta itu, kecemasan Zhou Yixing meningkat, dan dia mengertakkan gigi. Ketika Bai Xiaochun melihat balasan Zhou Yixing, dia mengerutkan kening, dan baru saja akan mengirim pesan kepada Li Feng ketika, tiba-tiba, pesan lain datang dari Zhou Yixing. Grandmaster Bai, aku memikirkan cara. Itu akan sangat mahal, tetapi pasti akan berhasil. Yang harus kamu lakukan adalah menggunakan paku Murder Soul. Kamu akan membutuhkan banyak dari mereka, mungkin setidaknya 100. Namun, kamu bisa memasukkan mereka ke dalam formasi mantra dari dalam klan, dan kemudian, jika kamu meledakkannya semua pada waktu yang tepat, itu pasti akan memecahkannya. Namun, itu hanya akan membeli kamu beberapa saat sebelum kerusakan diperbaiki sendiri. Juga, lonjakan Murder Soul sangat mahal. Aku benar-benar tidak mampu membelinya sendiri. Setelah menjelaskan semua yang dia tahu, Zhou Yixing tidak dapat membantu tetapi berpikir bahwa metode yang dia buat terlalu mahal. Kembali di Bai Klan, mata Bai Xiaochun bersinar cerah. Sejauh menyangkut dirinya, uang bukanlah masalah besar. Selama itu memberinya kesempatan lebih besar untuk melarikan diri, maka itu akan sia-sia. Dia segera mengirim pesan kembali ke Zhou Yixing, menetapkan waktu dan tempat baginya untuk bertemu dengan salah satu klonnya. Tak lama, klon itu meninggalkan klan, tas memegang di tangan. Segera, kloning Zhou Yixing dan Bai Xiaochun bertemu. Sebelum Zhou Yixing bahkan bisa mengatakan apa-apa, klon menamparkan tasnya memegang dan menghasilkan tungku pil. Itu bukan tungku pil yang sangat besar, tetapi juga tidak kecil. Ketika benda itu jatuh ke tanah di depan Zhou Yixing, rahangnya jatuh. Sambil mendesing lengan bajunya dengan megah, klon Bai Xiaochun berkata, ambil itu dan beli paku Murder Soul. Zhou Yixing ragu-ragu sejenak, lalu maju selangkah dan membuka tutup tungku pil. Ketika dia mengkonfirmasi bahwa itu penuh dengan air sungai Heavenspan, matanya hampir jatuh dari tengkoraknya. Ini, energi spiritual yang dia rasakan di air sungai Heavenspan membuatnya bergetar, dan pikirannya terguncang. Tidak pernah seumur hidupnya dia melihat begitu banyak air sungai Heavenspan, dan dia langsung menyadari bahwa jika dia menjualnya, keuntungannya akan sulit untuk diungkapkan. Cukup, atau tidak, klon Bai Xiaochun berkata dengan bangga. Lagi pula, ini bahkan bukan setengah dari air yang ia miliki di ember besarnya. Dengan gemetar, Zhou Yixing menjawab, cukup. Lebih dari cukup, jangan berhemat pada paku Murder Soul. Juga, belikan aku beberapa jimat teleportasi dan jiwa-jiwa pendendam ekstra. Dengan itu, klon itu melangkah menjauh. Saat Zhou Yixing memperhatikannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Grandmaster Bai ini bahkan lebih misterius daripada yang dia sadari. Dengan santai menghasilkan begitu banyak air sungai Heavenspan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Tekadnya untuk menjadi pengikut Grandmaster Bai tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Bab 590, Hujan Api Tak Berujung. Zhou Yixing butuh sedikit waktu untuk membeli semua paku Murder Soul. Lagi pula, itu adalah barang ajaib yang biasanya tidak tersedia untuk pembelian massal. Dia perlu meluangkan waktu berburu melalui Giant Ghost City untuk menemukan cukup. Menimbang bahwa dia tidak terbiasa dengan daerah itu, Zhou Yixing akhirnya pergi ke Li Feng dan membicarakan masalah itu dengannya. Li Feng tahu bahwa ini adalah misi untuk Grandmaster Bai, dan tidak ingin menimbulkan masalah. Karena itu, ia bekerja sama dengan Zhou Yixing, bahkan meminta kontak pribadinya untuk membantu melacak lonjakan Murder Soul untuk dibeli. Karena kerja sama mereka dalam misi ini, permusuhan yang mereka rasakan terhadap satu sama lain mulai memudar. Sementara Bai Xiaochun menunggu pengikutnya untuk menyelesaikan misi mereka, ia tetap diam di klan Bai.
Dia jarang meninggalkan gubuknya, lebih suka menghabiskan sebagian besar waktunya mengolah teknik hidup kekal yang tidak mati. Sayangnya, karena dia keluar di Willlands, mustahil baginya untuk mengisi kembali persediaan pil obat-obatannya. Kelemahannya adalah dia masih memiliki banyak barang yang dia telah penggelapkan selama waktunya sebagai jenderal besar. Kelemahannya adalah barang-barang seperti itu tidak akan membawanya terlalu jauh. Dia hampir selesai dengan pekerjaannya pada tendon kematiannya, dan berdasarkan perkiraannya, persediaannya saat ini mungkin cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu, tetapi tidak lebih. Aku harus menguasai tendon kematian sebelum aku pergi ke tanah leluhur itu. Jika aku dapat melakukan kontak dengan belenggu ketiga, maka kehidupan kecil aku yang malang akan jauh lebih aman. Keputusan lain yang dia buat adalah bahwa dia perlu melakukan peningkatan semangat 11 kali lipat pada Eternal Parasolnya. Setelah itu, payungnya terlihat berbeda. Bentuk dasarnya sama, tapi sekarang sepertinya terbuat dari logam. Warnanya gelap gulita, dan memancarkan aura yang kuat dan mematikan. Terlebih lagi, wajah hantu yang akan muncul di permukaannya tampak lebih garang dan aneh. Sayang sekali aku kehabisan jiwa, dia menghela nafas. Jika dia memiliki jiwa yang cukup, dia akan melakukan peningkatan semangat 11 kali lipat pada pakaiannya. Sayangnya, itu bukan opsi. Lagi pula, dia perlu menyelamatkan jiwa yang cukup untuk mencoba menyulap nyala api 12 warna, dan bahkan dengan klonnya keluar secara rahasia mengumpulkan jiwa. Dan bantuan Zhou Yixing dan Li Feng, itu masih akan sulit. Dia bahkan tidak memiliki cukup air sungai Heavenspan untuk membeli semua jiwa yang dia butuhkan. Untungnya, catatan Bai Hao tentang menyulap api 12 warna telah sangat bermanfaat. Faktanya, selain dari waktu yang dihabiskannya dalam budidaya baru-baru ini, ia telah fokus hampir sepenuhnya pada meneliti formula untuk api 12 warna. Karena dia tidak memiliki cukup jiwa, dia tidak berani dengan santai melakukan eksperimen apapun. Dia hanya bisa menganalisis metode secara mental, dan mempersiapkan diri untuk saat di mana dia benar-benar berusaha menyulap nyala api. Waktu berlalu. Tak lama, setengah bulan telah berlalu. Teknik hidup abadi selamanya milik Bai Xiaochun sedang mengalami kemajuan, tetapi janji tentang api 12 warna telah mencapai sedikit hambatan. Kurasa aku perlu melakukan eksperimen. Sambil menarik napas panjang, dia mengeluarkan pagoda penumpukan jiwanya dan menghitung berapa banyak jiwa pendendam yang dia miliki. Ternyata, dia sudah cukup untuk 3 upaya. Setelah beberapa pemikiran, dia membuat keputusan. Setelah menggunakan topengnya untuk menutupi aura api multiwarna, ia mulai membayangkan. Jiwa dendam terbang keluar satu demi satu, dan api muncul di telapak tangannya. Akhirnya, 11 warna hadir, dan Bai Xiaochun mulai menjadi sangat gugup. Lagi pula, jika dia gagal, itu akan menjadi pemborosan sumber daya yang besar. Menyelesaikan kinya dan menenangkan pikirannya, dia dengan hati-hati memulai upayanya untuk menyulap api 12 warna. Ketika masa jiwa yang penuh dendam mengalir ke dalam api 11 warna, ekspresi Bai Xiaochun berubah sangat serius. Dia juga mulai bekerja lebih lambat. Pada satu titik, dia tiba-tiba mulai kehilangan kendali, dan nyala api mulai berkedip. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil salah satu klonnya, yang bekerja dengannya untuk menstabilkan api sebelum melanjutkan. Memanfaatkan bantuan klonnya adalah salah satu ide yang diajukan Bai Xiaochun dalam perencanaannya. Ternyata, menggunakan 2 klon untuk membantu tidak ada gunanya daripada menggunakan 1 klon. Namun dia melakukannya, itu masih multitasking, dan oleh karena itu, menggunakan 1 klon adalah teknik terbaik. Dengan bantuan klon soliternya, nyala berwarna 11 tumbuh stabil, dan lebih banyak waktu berlalu. 2 jam kemudian, dia selesai dengan langkah pertama dari proses, dan warna ke-12 sekarang terlihat di lautan api yang mengelilinginya. Bai Hao benar sekali, api melambangkan sesuatu yang lain, dan bukan benda material. Merasa sangat senang, dia mengambil napas dalam-dalam dan bersiap untuk menyelesaikan tugas yang ada. Pada saat ini, ia dapat dengan mudah membagi lautan api menjadi 2 bagian dan membuat 2 bagian dari pengobatan jiwa tingkat menengah. Atau, dia bisa menyatukan lautan menjadi 1 lidah api multiwarna. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa upaya pertamanya dalam menyulap api 12 warna akan menjadi sukses. Hahaha, ternyata Bai Xiaochun benar-benar jenius. Dengan itu, dia menutup tangannya untuk menarik laut bersama-sama ke dalam bentuk lidah api 12 warna. Namun, saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bahkan ketika lautan api mulai menyusut,
itu benar-benar di luar kendali. Wajah Bai Xiaochun jatuh dengan ketakutan ketika aura yang menakutkan meletus ke segala arah. Ledakan mengejutkan dari api 12 warna takut Bai Xiaochun begitu banyak sehingga dia menjerit. Ahli nujum lainnya, bahkan satu di peringkat terestrial, akan benar-benar tidak mampu bereaksi dalam waktu. Namun, karena pengalaman luas Bai Xiaochun dengan tungku pil meledak, ia selalu waspada dan siap untuk situasi seperti ini. Karena itu, dia bereaksi dengan kecepatan kilat. Dia dengan cepat mengendurkan tangannya dan melakukan gerakan mantra yang mengirim ki dingin keluar. Hampir seketika, kedua tangan mendorong ke atas api 12 warna yang tidak stabil. Ketika nyala api ditekan, api mereda, mengungkapkan dua bagian berkilauan dari obat jiwa tingkat menengah. Siapapun yang melihat dua bagian dari obat jiwa kelas menengah akan gembira, tetapi Bai Xiaochun cemberut di ambang air mata. Aku tidak ingin obat, katanya, menarik-narik rambutnya dengan putus asa. Aku ingin api. Apa yang terjadi? Setelah mengingat kembali semua yang telah dilakukannya selama proses, dia tidak bisa memikirkan daerah manapun yang salah. Mengapa akhirnya menjadi obat, bukan api multiwarna? Hanya memikirkan kekuatan menakutkan yang dia rasakan dalam api 12 warna membuat Bai Xiaochun gemetar dengan rasa takut yang tersisa. Jangan bilang bahwa aku akan mulai mengalami jenis kecelakaan yang sama dengan sulap api seperti yang kulakukan dengan meramu obat-obatan. Dia menggigil. Setelah sekian lama berlalu, dia melihat pagoda penimbunan jiwanya dan mencoba memutuskan apakah akan melakukan percobaan lain atau tidak. Lagi pula, itu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar mengetahui kesalahannya. Sambil menggertakkan giginya, dia menghasilkan lebih banyak jiwa pendendam dan melanjutkan untuk menyulap 11 api berwarna lagi. Pada saat itu, dia ragu-ragu. Aku tidak bisa melakukannya di sini, pikirnya. Dengan mata memalingkan pikiran, dia akhirnya menyingkirkan klon dan nyala nyanyiannya yang berwarna 11, lalu pergi dengan pagoda penumpukannya. Mengambil keuntungan dari kegelapan malam, dia meninggalkan distrik utara dan berjalan ke distrik timur. Dengan begitu, bahkan jika kecelakaan terjadi, aku masih bisa beristirahat dengan nyaman. Bersihkan tenggorokannya. Dia menemukan formasi batu hias yang tidak biasa di distrik timur dengan rongga terbuka besar di dalam bisa bekerja. Setelah membuat formasi mantra, dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian mengeluarkan nyalanya yang berwarna 11. Kemudian tiruannya muncul, dan dia mulai menyulap warna ke-12 dalam nyala api. Di malam yang tenang ia menggunakan kekuatan topeng untuk menekan tekanan nyala api. Bahkan seseorang yang berdiri tepat di sebelah batu hias tidak akan menyadari apa yang sedang terjadi, atau akan mampu mendeteksi kekuatan luar biasa yang muncul di dalam. Bai Xiaochun sangat gugup, dan tiruannya terlihat berkeringat. Ketika mereka berdua bekerja bersama, segalanya berjalan lancar selama sekitar 2 jam. Kemudian, warna ke-12 muncul di lautan api. Yang harus dia lakukan adalah mengecilkan laut menjadi lidah api, dan dia akan selesai. Namun, pada saat itu, dia berhenti. Ini seharusnya bekerja kali ini, kan? Pikirnya, berkedip beberapa kali ketika nyala 12 warna mulai menyusut. Saat itulah fluktuasi yang tidak stabil tiba-tiba muncul di dalam lautan api. Kekuatan ledakan meledak dalam badai yang menyebabkan sensasi krisis mematikan segera bangkit di Bai Xiaochun. Melepaskan pekikan yang tidak disengaja, dia mencoba mengatur nyala api untuk menghentikan ledakan, tetapi kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak peduli penyesuaian apa yang dia lakukan, tidak ada yang berhasil, dan pada kenyataannya, suara gemuruh bergema ketika api yang merusak liar mulai menyebar ke segala arah. Bai Xiaochun menjerit dan terbang mundur, menarik klonnya kembali ke dalam dirinya dan kemudian menggunakan kekuatan heks abadi untuk menghilang. Adapun lautan api, itu bergemuruh ke segala arah, menghancurkan batu hias dan memakan segala sesuatu di daerah itu. Anehnya, bahkan ketika lautan api melahap segala sesuatu di daerah itu dan kemudian lenyap, langit malam di atas menjadi merah cerah. Awan merah besar bisa terlihat, yang menyebabkan kekacauan luas di klan Bai. Sebelum ada yang bisa bereaksi, guntur bergemuruh, dan sesuatu terjadi yang membuat semua orang tercengang. Hujan api tak berujung mulai turun dari atas.